Melalui Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan bahwa keutamaan membaca surat Al-Mulk itu ada 4 di antaranya. Yang pertama adalah memberikan syafaat di hari akhir atau hari kiamat. Di dalam buku panduan praktis doa dan zikir sehari-hari yang dikarang oleh Abdul Zulfidar AKH, bahwa keutamaan membaca surat Al-Mulk itu akan memberikan syafaat bagi umat Islam atau umat Muslim di akhirat kelak. Sebagaimana dijelaskan dalam hadis Tirmidzi. Hadisnya panjang banget, ini tidak usah saya bacakan. Artinya saja. Telah menceritakan kepada kami Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam Muhammad bin Bashar. Beliau menceritakan kepada kami bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, bahwa Muhammad bin Ja'far telah menceritakan kepada kami Syu'bah dari Qatadah dan Abbas al-Jusami dari Abu Hurairah dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi cerita ini berawal dari Rasulullah, diceritakan kepada Abu Hurairah, kemudian kepada Abbas al-Jusaimi, lanjut kepada Qatadah, kemudian kepada Syu'bah, kemudian kepada Muhammad bin Ja'far, dan akhir setelah sampai di penulis adalah kepada Muhammad bin Bashar. Dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beliau bersabda, ada suatu surat di Al-Quran yang terdiri dari 30 ayat dan dapat memberikan syafaat bagi yang membacanya sampai dia diampuni. Tabarakallahilladzi biyadihil mulk. Surat Al-Mulk. Ini terdapat dalam hadis Lalu keutamaan yang kedua, dilindungi dari siksa bahwa setiap kita tidak selalu dan akan karena belum datang atau akan melewati masa di alam barzakh. Ya. Oleh karena itu, manusia yang tidak taat pada ajaran Allah SWT ketika masih hidup di dunia, maka dia tidak akan selamat dari siksa kubur. Dan Rasulullah menganjurkan kepada kita, umat Islam, untuk membaca surat Al-Mulk agar kita terhindar dari siksa kubur. Dalam buku Tafsir Ibnu Katsir karya Mahir Ahmad As-Sufi dijelaskan bahwa di sebuah hadis An-Nasai dijelaskan Abdullah bin Mas'ud berkata, Rasulullah bersabda, siapa saja yang membaca surat Al-Mulk setiap malam, Allah akan melindunginya dari siksa kubur. Artinya sebelum kita tidur membaca surat Al-Mulk, maka dia akan dilindungi dari siksa kubur. Kemudian keutamaan yang ketiga itu diamalkan oleh Rasulullah sebelum tidur. Di surat Al-Mulk ini tidak hanya diperintahkan tapi juga diamalkan oleh Rasulullah. Dan insya Allah ketika kita itu mengamalkan dengan dasar apa yang diamalkan Rasulullah, berarti kita termasuk hamba-hambanya yang melestarikan sunnah atau yang ahlu sunnah. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menganjurkan kepada umat Islam, umat Muslim untuk membaca surat Al-Mulk sebelum tidur. Hal ini dijelaskan dalam hadis beliau. Jabir berkata, Nabi biasa tidak tidur sehingga membaca surat As-Sajdah dan Al-Mulk sebelum tidur. Nah, ini diriwayatkan di hadis At-Tirmidzi, An-Nasai dan Ahmad Al-Hakim. Yang keempat, diampuni dosa-dosanya. Di suatu hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dan At-Tirmidzi, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membaca surat Al-Mulk. Ini bisa mendapatkan syafaat, memberikan syafaat bagi orang yang membacanya. Nah, karena ini banyak manfaatnya, maka mari kita pelajari bersama. Apa toh yang ada di dalam surat Al-Mulk, kenapa itu bisa memiliki keutamaan yang begitu banyak untuk kita, bisa mendatangkan syafaat, bisa diampuni dosa-dosanya, dan bisa
hindarkan dari siksa kubur. Bunda-bundaku yang aku cintai dan Allah rahmati, Allah sayangi, sebelum kita membaca Al-Mulk, saya ingatkan kembali ada tanda-tanda di surat Al-Mulk yang perlu kita ketahui. Jadi kalau ada lam alif berarti dilarang berhenti, artinya harus dilanjut. Telagas. Ya. Kalau ada tanda mim, ya, berarti berhenti karena mim itu mandek. Lam lanjut. Kalau ada qaf lam ya berarti diutamakan berhenti. Yang namanya diutamakan berarti kan lebih baik ya, lebih baik berhenti daripada lanjut. Lalu jika ada setelah acara jim, boleh berhenti. Artinya panjang mau lanjut monggo, tapi di situ boleh berhenti. Berarti kita diberikan kesempatan untuk bernafas daripada kita lanjut tapi nggak kuat. Akhirnya kan kita bernafas dalam satu ayat itu tidak diperbolehkan. Seperti dulu yang disampaikan Bu Fatma ya, bernafas dalam satu ayat tidak boleh. Satu ayat itu harus sampai. Kalau nggak sampai berarti nanti ada huruf jim di dalamnya, atau ketika punya berhenti nggak kuat nanti diulangi lagi dari satu kata di depannya. Kemudian jika ada titik 3 ya, atau ada batu ditumpuk itu berarti berhenti di salah satu tanda tersebut, tapi di surat Al-Mulk tidak ada. Kemudian apabila ada tanda ain, itu tanda akhir surat atau tanda ayat tertentu. Baiklah, kita sudah sampaikan tentang keutamaan surat Al-Mulk, sehingga karena banyaknya manfaat maka kita pelajari bersama-sama. Lanjutnya kita bersama-sama untuk membaca surat Al-Mulk. Nanti alangkah baiknya ketika selesai kita membaca surat Al-Mulk, kita berdoa bersama. Itu doa setelah membaca surat Al-Mulk. Jadi ini tidak ada penilaian lagi nggih. Cuma misalnya ada hal yang kurang pas di makrotnya atau di tajwidnya, langsung kita betulkan bersama. Nuwun sewu bukan berarti saya yang pintar, tidak, hanya kita bareng-bareng belajar. Nanti kalau misalnya saya yang salah, bunda-bunda yang lain yang lebih paham, tolong untuk bisa ikut membetulkan nggih. Kita awali dengan bacaan Al-Fatihah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi biyadihil mulk wa huwa ala. Oh ya, saya ulangi ya. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Syai'in ala kulli syai'in ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal alladzi khalaqal lamnya satu.
hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwa azizul ghafur wa huwal azizul ghafur. Alladzi khalaqa sab'a samawatin tibaqa ma tara fi khalqir rahmani min tafawut farji'il basara Kalau itu ada setelah ya itu berarti disambung karena di depannya ada tasbih. berarti tafawut tim dari tafawut langsung Alladzi khalaqa sab'a samawati tibaqan ma berarti saya ulang ya. setelahnya itu disambung